Surga ada di rumah. Surga tidak selalu berada di tempat yang jauh. Kadang ia hanya berupa pintu rumah yang terbuka, lampu yang menyala di malam hari, dan suara seseorang yang bertanya, "Sudah makan, nak?" Surga ada di rumah, di meja makan sederhana tempat kita duduk bersama. Meski lauknya tidak banyak, tetapi tawa terasa cukup untuk membuat hati kenyang. Surga ada di tangan ibu yang tak pernah berhenti bekerja, menyiapkan makanan, merapikan rumah, dan mengusap kepala anaknya ketika dunia terasa terlalu berat. Surga ada di bahu ayah yang terlihat kuat, meski diam-diam menyimpan lelah. Ia mungkin tidak pandai berkata, "Ayah sayang kamu." Namun setiap pagi ia pergi bekerja, setiap malam ia pulang membawa lelah. Semuanya adalah bahasa cinta yang tidak selalu kita mengerti. Surga ada di rumah. Surga ada di rumah. Surga ada di rumah. Di suara anak-anak yang berlari, di pertengkaran kecil saudara, di suara ibu yang memanggil dari dapur, dan di suara ayah yang sesekali berkata, "Jangan pulang terlalu malam." Dulu kita menganggap semua itu biasa. Kita ingin cepat dewasa, ingin pergi jauh, ingin memiliki dunia sendiri. Sampai akhirnya kita pergi, dan baru kita mengerti bahwa dunia di luar sana tidak selalu sehangat rumah. Dulu kita belajar bahwa tidak semua orang tulus. Di luar kita belajar bahwa tidak semua pelukan berarti nyaman. Di luar kita belajar bahwa ada hari-hari ketika kita hanya ingin pulang tanpa harus menjelaskan apa-apa, dan rumah selalu menerima kita tanpa banyak pertanyaan. Surga ada di rumah. Bukan karena rumah itu besar, bukan karena badan rentangnya mahal, bukan karena halaman yang luas, tetapi karena ada cinta yang tinggal di dalamnya. Rumah adalah tempat di mana kita boleh menangis tanpa merasa malu, tempat kita boleh gagal tanpa takut dihakimi, tempat kita boleh pulang meski dunia mengatakan kita tidak cukup baik. Dan ketika ibu masih menunggu, ayah masih duduk di ruang depan, serta suara keluarga masih memenuhi ruangan. Jangan terlalu sibuk mengejar dunia, pulanglah sesekali, duduklah bersama mereka. Tanyakan kabarnya, peluklah ibu, genggam tangan ayah, karena kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kursi itu akan tetap terisi. Berapa lama lagi suara itu akan terdengar. Berapa lama lagi pintu rumah akan terbuka menyambut kepulangan kita. Suatu hari nanti mungkin rumah masih berdiri, tetapi orang-orang yang membuatnya terasa seperti rumah sudah tidak ada. Dan saat itulah kita sadar, Ternyata surga bukan sekadar tempat yang kita cari setelah kehidupan berakhir. surga pernah hadir setiap hari di depan maka, dalam pelukan ibu, dalam diamnya ayah, dalam tawa keluarga, dalam sepiring makanan sederhana, dalam doa yang tidak pernah kita dengar, dalam seseorang yang selalu menunggu meski kita sering lupa pulang. Surga ada di rumah. Maka selagi rumah itu masih memiliki orang-orang yang kita cintai, jangan hanya datang ketika membutuhkan. Pulanglah karena rindu, pulanglah karena cinta, pulanglah sebelum terlambat, sebab mungkin rumah bukan tempat paling mewah yang pernah kita miliki. Tetapi rumah adalah tempat di mana hati kita pertama kali belajar arti pulang. Seandainya waktu bisa kembali, ayah, aku ingin kembali ke masa ketika rambutmu masih hitam, langkahmu masih kuat,
dan tanganmu masih mampu menggenggam tanganku tanpa gemetar. Aku ingin kembali ke rumah kecil itu, ketika suara langkahmu di halaman menjadi tanda bahwa ayah telah pulang. Dulu aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti suara langkah itu akan menjadi sesuatu yang paling kurindukan. Saatnya waktu bisa kembali, ayah. Aku tidak akan buru-buru pergi ketika engkau mengajakku berbicara. Aku akan duduk lebih lama. Aku akan mendengarkan cerita ceritamu, meski mungkin bagiku waktu itu terdengar membosankan. Aku akan bertanya, Ayah capek? bukan hanya Ayah punya uang? aku akan memelukmu tanpa merasa malu. Karena sekarang aku tahu seorang ayah tidak selalu meminta banyak. Kadang ia hanya ingin anaknya duduk sebentar di sampingnya. Dulu aku terlalu sibuk mengejar dunia. Aku ingin cepat dewasa, Ingin punya hidup sendiri, ingin pergi sejauh mungkin. Dan ketika akhirnya aku benar-benar pergi, aku baru sadar ada seseorang di rumah yang diam-diam menghitung berapa lama lagi aku akan pulang. Ayah. seandainya waktu bisa kembali, aku ingin melihat wajahmu lebih lama. Aku ingin menghafal senyummu. Aku ingin mengingat cara tanganmu memegang bahuku. Aku ingin menyimpan suaramu ketika memanggil namaku. Aku ingin mengingat nasihat yang dahulu sering kuabaikan. Karena ternyata waktu tidak pernah benar-benar memberi kesempatan kedua. Kita hanya diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan. Ketika semuanya sudah berlalu, seandainya waktu bisa kembali, ayah, Aku ingin berkata, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku tahu sekarang betapa berat menjadi seorang ayah, mencari nafkah ketika tubuh ingin beristirahat, menahan keinginan sendiri demi memenuhi kebutuhan keluarga, tersenyum di depan anak-anak ketika sebenarnya hati sedang terluka. Dan mungkin ada begitu banyak malam ketika engkau menangis sendirian tanpa seorang pun tahu. Maafkan aku, ayah. Karena dulu aku hanya melihat apa yang tidak bisa kau berikan. Aku tidak melihat apa saja yang telah kau korbankan. Aku melihat rumah yang sederhana, tetapi tidak melihat berapa banyak keringatmu yang menjadi pondasinya. Aku melihat pakaian yang biasa, tetapi tidak melihat bahwa seluruh hidupmu adalah cara lain untuk mengatakan, Ayah mencintaimu. seandainya waktu bisa kembali. Aku tidak ingin menjadi anak yang lebih pintar. Aku tidak ingin menjadi anak yang lebih kaya. Aku hanya ingin menjadi anak yang lebih sering berkata, Terima kasih, ayah. Lebih sering pulang, lebih sering memelukmu, lebih sering duduk di sampingmu, lebih sering bertanya tentang bagaimana harimu. Karena sekarang aku mengerti
kita masih memiliki begitu banyak kata, tetapi tidak lagi memiliki tempat untuk mengucapkannya. Dan jika sekarang aku menutup mata, aku masih bisa membayangkanmu duduk di kursi itu, menatap pintu, menunggu anakmu pulang. Jika benar ada satu hari yang bisa kuulang, aku tidak akan mengubah senar Rominu pulang. Aku hanya ingin kembali ke satu sore sederhana ketika engkau masih ada. Aku akan duduk di sampingmu. Tidak betapa banyak, cukup menggenggam tanganmu dan membiarkan waktu berjalan perlahan. Lalu sebelum hari itu berakhir, aku akan berbisik, Ayah, jangan pergi dulu. Aku masih ingin menjadi anakmu lebih lama. namun aku terus berjalan. Dan kini yang tersisa hanyalah kenangan, doa, dan rindu yang tidak pernah selesai. Seandainya waktu bisa kembali, Ayah, Aku akan memilih pulang lebih cepat. Aku akan memilih mendengarkanmu. Aku akan memilih memelukmu. Aku akan memilih mengatakan bahwa aku mencintaimu sebelum terlambat. Tapi karena waktu tidak pernah kembali, maka hari ini aku hanya bisa menengadah dan mengirimkan satu doa. semoga dimanapun Ayah berada, Ayah tahu anakmu masih mengingatmu, masih merindukanmu, masih membutuhkanmu. dan sampai kapan Dan sampai kapanpun. Ketika ibu sudah lelah tertidur, jangan bangunkan ia hanya untuk meminta sesuatu. Biarkan ia beristirahat sejenak, sebab sepanjang hari ia telah menjadi orang pertama yang bangun dan mungkin menjadi orang terakhir yang memejamkan mata. Ketika ibu sudah lelah tertidur, lihatlah wajahnya dalam diam. Di sana ada garis-garis kecil yang lahir dari begitu banyak pikiran. Ada mata yang menyimpan kelelahan, dan ada senyum yang setiap hari dipaksakan agar rumah tetap terasa baik-baik saja. Ibu mungkin tidak pernah berkata, "Aku lelah," karena ia terlalu sibuk memastikan semua orang tidak kekurangan. Ia bertanya, "Sudah makan?" Tetapi jarang ada yang bertanya, "Ibu sudah makan?" Ia berkata, "Tidurlah nak." Tetapi seringkali ia sendiri belum sempat tidur. Ia berkata, "Tidak apa-apa." Padahal mungkin ada banyak hal yang ingin ia ceritakan, namun ia memilih menyimpannya agar anak-anaknya tidak ikut memikirkan. Ketika ibu sudah lelah tertidur, jangan marah jika rumah terasa sunyi. Biarkan sunyi itu menjadi hadiah untuk tubuhnya yang seharian bekerja. Jangan mencari kesalahannya karena makanan yang kurang asin, karena rumah yang belum rapi, atau karena pakaian yang belum selesai dicuci. Sebab mungkin saat kita melihat kekurangan, ibu sedang berusaha memberikan seluruh yang ia punya. Ketika ibu sudah lelah tertidur, mungkin ia sedang bermimpi tentang anak-anaknya, tentang masa depanmu, tentang sekolahmu, tentang pekerjaanmu, tentang kesehatanmu, tentang apakah esok hari kamu masih membutuhkan dirinya. Dan mungkin di dalam tidurnya yang singkat, untuk pertama kalinya hari itu ibu tidak sedang memikirkan siapa-siapa. Ia hanya sedang beristirahat. Maka jangan
Jangan ganggu tidurnya, ambil selimutnya. Jika terjatuh, kecilkan suara televisi. Matikan lampu yang terlalu terang. Dan kalau bisa, buatkan ia secangkir air. Ketika ia bangun, tidak perlu mengatakan apa-apa, cukup lakukan. Karena suatu hari nanti akan tiba waktunya kita mencari suara ibu di dalam rumah dan tidak menemukannya. Kita akan merindukan suara piring yang beradu, langkah kakinya di dapur, panggilannya dari kejauhan. Dan saat itu kita baru sadar, ternyata suara yang dahulu sering kita anggap biasa adalah suara paling kita rindukan. Jadi ketika ibu sudah lelah tertidur, biarkan ia tidur. Biarkan tubuhnya mengumpulkan tenaga untuk kembali mencintai kita esok pagi. Dan sebelum kita pergi, bisikan pelan di dekat telinganya, tidurlah Bu, hari ini biar aku yang menjaga rumah. Ibu sudah terlalu lama menjaga kami. Sebab ibu juga manusia. Ibu bisa lelah, ibu bisa sakit, ibu bisa menangis, dan bahkan ibu yang paling kuat sekalipun tidak doang untuk tidur tanpa harus memikirkan siapapun malam ini. Nangis ibu tak, ibu bisa menangis, dan bahkan ibu yang paling kuat sekalipun tidak doang untuk tidur tanpa harus memikirkan siapapun malam ini. Siapapun malam ini, siapapun malam ini, tidak doang untuk tidur tanpa harus memikirkan siapapun malam ini. Ibu bisa menangis, dan bahkan ibu yang paling kuat sekalipun tidak doang untuk tidur tanpa harus memikirkan siapapun malam ini. Aku rindu rumah. Bukan hanya pada dinding yang dulu menjadi saksi masa kecilku, bukan hanya pada pintu yang selalu terbuka ketika aku pulang, tetapi pada suara-suara yang dulu sering kuanggap biasa. Aku rindu suara ibu memanggil namaku dari dapur. Nak, sudah makan? Dulu pertanyaan itu terasa sederhana. Kini ketika jarak memisahkan, kalimat sederhana itu menjadi sesuatu yang paling ingin ku dengar. Aku rindu ayah yang mungkin tidak banyak bicara, tetapi selalu tahu kapan aku sedang membutuhkan sesuatu. Rindu pada langkahnya yang terdengar dari halaman, rindu pada caranya bertanya, Pulang jam berapa? dulu aku merasa itu pertanyaan biasa. Sekarang aku mengerti itu adalah cara ayah mengatakan, ayah menunggumu. Aku rindu rumah, rindu meja makan yang mungkin tidak selalu penuh, tetapi selalu memiliki tempat untukku. Rindu suara sendok dan piring, rindu tawa saudara, rindu suara televisi yang terlalu keras, rindu pertengkaran kecil yang beberapa menit kemudian sudah kembali menjadi tawa. Ternyata rumah tidak pernah benar-benar tentang bangunan. Rumah adalah orang-orang yang membuat kita merasa diterima, orang-orang yang tetap membuka pintu meski kita datang membawa kegagalan, orang-orang yang tidak bertanya berapa banyak uang yang kita punya, seberapa tinggi pencapaian kita, atau seberapa jauh kita telah berjalan. Mereka hanya berkata, sudah pulang, dan entah mengapa dua kata itu bisa membuat hati yang lelah kembali tenang. Aku rindu rumah, Terutama ketika dunia terasa terlalu bising, ketika pekerjaan membuatku lelah, ketika orang-orang mengecewakan, ketika senyum harus kupaksakan. Aku hanya ingin kembali, ingin duduk di tempat yang sama, ingin menjadi anak kecil lagi, tidak memikirkan tagihan, tidak memikirkan masa depan,
tidak memikirkan apa kata dunia, hanya duduk di samping ibu, mendengarkan ayah bercerita, lalu tertidur tanpa takut menghadapi hari esok. Namun waktu terus berjalan, anak yang dulu sering ingin pergi, kini justru sering ingin pulang. Rumah yang dulu terasa sempit, kini terasa begitu luas di dalam ingatan. Dan orang-orang yang dulu selalu ada di rumah perlahan mulai menua. Ibu semakin sering lelah. Ayah semakin banyak diam, rambut mereka mulai memutih. Dan aku semakin sadar Bahwa rindu rumah bukan sekadar rindu sebuah tempat. Rindu rumah adalah rindu kepada waktu yang tidak mungkin kembali. Rindu kepada pelukan yang dulu kita lepaskan terlalu cepat. Rindu kepada suara yang dulu tidak pernah kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Rindu kepada seseorang yang mungkin sekarang hanya bisa kita temui dalam doa. Maka jika hari ini rumahmu masih memiliki ibu, masih memiliki ayah, masih memiliki keluarga yang menunggumu, pulanglah. tidak harus membawa hadiah, tidak harus membawa banyak uang. Bawalah dirimu, Bawalah senyummu. bawalah waktu beberapa jam untuk duduk bersama mereka. Karena suatu hari nanti, ketika rumah itu masih berdiri, tetapi suara ibu tidak lagi terdengar. Ketika kursi ayah tetap di sana, namun tidak ada lagi yang duduk di atasnya. Kau akan mengerti. Mengapa dulu hatimu selalu ingin pulang? Dan saat itu mungkin yang paling menyakitkan bukanlah jauhnya rumah, tetapi kenyataan bahwa rumah yang paling ingin kau datangi sudah tidak lagi sama. Aku rindu rumah. Rindu tempat di mana aku tidak perlu menjadi siapa-siapa, cukup menjadi anak mereka. Dan jika malam ini angin membawa sedikit rasa rinduku ke halaman rumah, semoga ibu mendengarnya, semoga ayah merasakannya, dan semoga mereka tahu. Sejauh apapun aku pergi, sebesar apapun dunia yang kutaklukkan, rumah tetap menjadi tempat yang paling ingin kupulangi. Maafkan aku, ayah. Dulu aku sering mengira engkau tidak mengerti perasaanku. Aku mengira nasihatmu terlalu keras, laranganmu terlalu banyak, dan caramu mencintaiku terlalu sulit untuk kupahami. Aku pernah membantahmu, pernah meninggikan suara, pernah memilih pergi ketika seharusnya aku duduk dan mendengarkanmu. Maafkan aku, ayah. Aku baru mengerti sekarang, di balik wajahmu yang tegas, ternyata ada hati yang selalu takut kehilangan anaknya. Di balik kalimat jangan pulang terlalu malam, ada kekhawatiran yang tidak pernah mampu kau ucapkan. Di balik pertanyaannya masih ada cinta yang tidak pernah kau hitung nilainya. Dan di balik tubuhmu yang setiap hari terlihat kuat, ternyata ada lelah yang kau sembunyikan sendirian. Ayah, berapa banyak malam yang kau habiskan dengan memikirkan kami? Berapa banyak keinginanmu yang kau korbankan demi memenuhi keinginan kami? Berapa banyak rasa sakit yang kau sembunyikan agar kami tidak ikut merasakannya? Aku tidak pernah menghitungnya, karena ketika kecil aku hanya tahu meminta. Aku meminta uang, aku meminta dibelikan sesuatu, aku meminta diantar, aku meminta perhatian. Namun jarang sekali aku bertanya, Ayah sedang lelah. maafkan aku terlalu sibuk menjadi
menjadi anak hingga lupa bahwa ayah juga manusia. Ayah bisa lelah, ayah bisa kecewa, ayah bisa takut, ayah bisa menangis. Hanya saja ayah memilih menyembunyikan air matanya agar anak-anaknya tetap percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sekarang aku mulai mengerti, menjadi ayah bukan tentang tidak pernah menangis. Menjadi ayah adalah tetap berdiri meski ingin menyerah, tetap tersenyum meski hati sedang hancur, tetap pulang meski dunia terasa berat, tetap berkata tidak apa-apa meski sebenarnya banyak hal yang ingin diceritakan. Ayah, jika waktu bisa kembali, aku ingin duduk lebih lama di sampingmu. Aku ingin mendengarkan cerita-ceritamu tanpa memainkan ponsel. Aku ingin menggenggam tanganmu tanpa merasa malu. Aku ingin mengatakan lebih sering, ayah, aku sayang ayah. Bukan hanya ketika aku membutuhkan sesuatu, bukan hanya ketika hari ulang tahunmu, bukan hanya ketika aku sadar bahwa waktu semakin sedikit. Maafkan aku, ayah. Jika selama ini aku membuatmu merasa perjuanganmu tidak berarti, jika aku pernah membuatmu kecewa, jika aku pernah membuatmu bertanya apakah semua pengorbananmu sia-sia, percayalah ayah, aku mungkin belum menjadi anak yang bisa membuatmu bangga sepenuhnya. Tetapi aku sedang belajar memahami hidup, belajar memahami pengorbanan, dan yang paling penting, belajar memahami dirimu. Suatu hari nanti aku ingin menjadi seperti yang kau ajarkan, kuat ketika keadaan sulit, jujur ketika tidak ada yang melihat, dan tetap berdiri meski kehidupan berkali-kali menjatuhkan. Ayah, jika suatu hari nanti aku berhasil mencapai sesuatu, jangan pernah berpikir bahwa itu hanya karena usahaku. Ada tanganmu yang dahulu membimbingku, ada doamu yang tidak pernah ku dengar, ada keringatmu yang menjadi bagian dari setiap langkahku, dan ada pengorbananmu yang mungkin tidak akan pernah mampu ku balas. Jadi hari ini aku tidak ingin meminta apa-apa darimu. Aku hanya ingin berkata, maafkan aku, ayah. Maaf karena dulu aku tidak mengerti cintamu. Maaf karena sering menganggap kehadiranmu sebagai sesuatu yang pasti. Maaf karena baru memahami betapa berharganya seorang ayah setelah aku mulai dewasa. Dan jika hari ini engkau masih duduk di rumah, tunggu aku, ya, aku ingin pulang. Bukan untuk meminta sesuatu, bukan untuk mengeluh tentang hidup. Aku hanya ingin duduk di sampingmu, menggenggam tanganmu, dan mengatakan satu kalimat yang mungkin terlalu lama ku simpan, ayah. Maafkan aku, terima kasih sudah menjadi ayahku, dan percayalah, Aku sangat mencintaimu. Ibu, aku demam. Ibu, hari ini aku demam, tubuhku terasa lemah, kepalaku berat, dan rasanya dunia berjalan terlalu lambat. Namun di tengah sakit ini aku tiba-tiba teringat padamu. Dulu ketika aku kecil dan demam, engkau selalu datang paling cepat. Tanganmu menyentuh dahiku, memeriksa panas tubuhku, lalu dengan suara lembut kau berkata, tidak apa-apa nak, ibu di sini. Yeah.
Kau menyiapkan air hangat, membawakan obat menyuapiku ketika aku tidak selera makan, dan duduk di samping tempat tidur sampai aku tertidur. Kadang aku pura-pura masih sakit hanya agar engkau tetap berada di sisiku. Dan engkau tidak pernah marah, engkau hanya tersenyum. Sekarang ketika aku demam, aku baru mengerti betapa berartinya kehadiran seorang ibu ketika tubuh sedang tidak berdaya. Ibu, andai malam ini engkau ada di sampingku, mungkin aku hanya ingin meletakkan kepalaku di pangkuanmu. Tidak perlu banyak bicara, cukup tanganmu mengusap rambutku seperti dulu. Cukup suaramu berkata, tidurlah nak, besok pasti lebih baik. Karena ternyata seorang anak bisa tumbuh dewasa, bisa pergi jauh, bisa merasa mampu menghadapi dunia sendiri. Tetapi ketika sakit datang, ia tetap ingin menjadi anak kecil yang mencari ibunya. Ibu, maafkan aku dulu ketika engkau sakit. Mungkin aku hanya bertanya, ibu kenapa? Lalu kembali sibuk dengan duniaku. Aku tidak pernah benar-benar mengerti betapa sakitnya seorang ibu ketika tubuhnya sendiri lemah, tetapi tetap memikirkan anak-anaknya. Sekarang aku merasakannya. Aku tahu rasanya ingin ada seseorang yang duduk di samping tempat tidur dan berkata, jangan takut. Dan orang yang paling ingin ku dengar mengucapkan kalimat itu adalah ibu. Ibu, kalau suatu hari nanti engkau yang demam, jangan sembunyikan sakitmu dariku. Panggil aku, biarkan aku yang datang, biarkan aku yang membuatkan air hangat, biarkan aku yang mengingatkan obatmu, biarkan aku yang duduk di sampingmu sampai engkau tertidur. Karena selama ini engkau telah melakukan semuanya untukku. Sekarang biarkan aku melakukan sedikit untukmu. Dan jika malam ini aku hanya bisa memelukmu lewat doa, maka doaku sederhana. Semoga ibu selalu sehat, semoga ibu diberi umur panjang, semoga sakitku hari ini tidak pernah menjadi alasan untuk membuat ibu menangis. Ibu, aku demam hari ini, tetapi ada satu hal yang membuat hatiku hangat. Aku masih punya seseorang yang selalu ingin ku panggil ketika aku merasa tidak baik-baik saja. Namanya Ibu. Ibu. Yeah. Ibu. 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 Yeah. Ibu. 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 Nak, sini dengarkan ibu. Nak, sini dengarkan ibu. Sebentar saja letakkan duniamu, jauhkan ponsel dari genggamanmu, dan duduklah di samping ibu. Karena ada banyak kata yang mungkin belum sempat ibu sampaikan. Nak, dulu tangan kecilmu pernah menggenggam jari ibu. Takut berjalan sendiri, takut jatuh, takut kehilangan. Dan ibu selalu berkata, Jangan takut nak, ada ibu di sini. Kini kakakmu sudah panjang melangkah, mengejar cita-cita di jalan yang jauh, meninggalkan rumah dengan sejuta harapan. Sementara ibu hanya bisa berdiri di pintu, menatap punggungmu yang semakin kecil, sambil diam-diam menyembunyikan air mata. Sini dengarkan ibu, dengarkan ibu. Sini dengarkan ibu, dengarkan ibu. Sini dengarkan ibu, dengarkan ibu. Sini dengarkan ibu. Hidup tidak selalu tentang menang,
tidak selalu tentang menjadi yang paling hebat. Bukan pula tentang banyaknya uang yang berhasil kau kumpulkan. Kadang hidup hanya tentang bagaimana kau tetap menjadi manusia ketika dunia mengajarkanmu untuk menjadi keras. Jangan pernah malu menjadi baik, nak. Mungkin kebaikanmu tidak selalu dibalas, mungkin ketulusanmu sering dianggap kelemahan. Tetapi percayalah, ibu lebih bangga melihatmu memiliki hati daripada melihatmu memiliki segalanya namun kehilangan nurani. Kalau suatu hari kau jatuh, jangan terlalu lama menyalahkan keadaan. Bangunlah perlahan, bersihkan lututmu dan lanjutkan perjalananmu. Kalau suatu hari kau gagal, ingatlah bahwa gagal bukan akhir cerita. Matahari pun tenggelam setiap sore, hanya untuk mengajarkan manusia bahwa kehilangan cahaya bukan berarti cahaya itu telah hilang selamanya. Nak, jangan terlalu mengejar dunia sampai lupa pulang. Sebab ketika teman-temanmu pergi, ketika uangmu habis, ketika jabatanmu berakhir, ketika orang-orang yang dahulu memujimu satu persatu meninggalkanmu, rumah akan tetap menjadi tempat yang menunggumu tanpa banyak bertanya. Dan ibu mungkin tidak selamanya ada. Suatu hari nanti kursi ini mungkin kosong, suara ibu mungkin tak lagi terdengar, pintu rumah mungkin kan tetap terbuka, tetapi tidak ada lagi seseorang yang bertanya, Sudah makan, nak? maka selagi ibu masih bisa memelukmu, pulanglah. Selagi ibu masih bisa menasihatimu, dengarkanlah. Selagi Ibu masih bisa tersenyum melihatmu, jangan biarkan kesibukanmu membuatmu lupa bahwa ada hati yang selalu menunggu kepulanganmu. nak, sini. Dengarkan ibu sekali lagi. Jadilah lelaki yang bertanggung jawab, jadilah perempuan yang kuat dan berharga, jadilah manusia yang tahu dari mana ia berasal. Hormati orang yang lebih tua, sayangi mereka yang sedang berjuang. Jangan tertawa di atas kesedihan orang lain, dan jangan pernah merasa tinggi hanya karena hidupmu sedang berada di atas. Sebab roda kehidupan terus berputar, nak. Hari ini kau bisa membantu seseorang, besok mungkin kau yang memberikan tangan. Hari ini kau bisa berdiri tegak, besok mungkin kau membutuhkan bahu untuk bersandar. Jadi jangan sombong, Dan bila nanti kau menemukan seseorang yang ingin berjalan bersamamu, jangan hanya mencari wajah yang indah, carilah hati yang mau bertahan ketika kehidupan tidak lagi indah. bangunlah rumah yang lebih hangat daripada rumah ibu. Ciptakan keluarga yang lebih bahagia daripada masa kecilmu. Dan bila suatu hari nanti kau memiliki anak, peluklah mereka erat-erat, karena mungkin saat itu kau baru akan mengerti mengapa dahulu ibu begitu sering memanggil namamu. Nah, sini dengarkan ibu. Bukan karena ibu ingin mengatur hidupmu, tetapi karena ibu takut dunia akan terlalu keras kepadamu. Bukan karena ibu tidak percaya padamu, tetapi karena ibu tahu berkata kejamnya jalan kehidupan. Dan bukan karena ibu ingin menahan langkahmu, ibu hanya ingin memastikan ketika kau pergi jauh, kau membawa cukup bekal untuk tetap menjadi manusia. Pergilah sejauh yang kau mau, kejar mimpimu. Kau bukan tetap bergadau, bangun masa depanmu, tetapi jangan lupa satu hal. Jauh apapun kakimu melangkah, jangan pernah lupa jalan untuk tulang. Karena di rumah ini selalu ada doa yang menyebut namamu. Dan di hati ibu selalu ada satu tempat yang tidak pernah bisa ditempati siapapun. Tempat itu adalah untukmu. Anakku, Nak, sini. Dengarkan ibu. Ibu tak perempuan membuat hanya di dunia, tetapi ibu
Bahkan ayah pun bisa menangis. Bahkan ayah pun bisa menangis, meski air matanya harang jatuh di hadapan anak-anaknya. Ia menyimpannya dalam-dalam, di balik wajah yang terlihat kuat, di balik bahu yang setiap hari memikul beban, di balik senyum yang dipaksakan agar rumah tetap terasa tenang. Ayah sering berkata, tidak apa-apa anak, padahal mungkin hatinya sedang berantakan. Ia tetap berangkat ketika tubuhnya lelah, tetap bekerja ketika pikirannya penuh, tetap pulang membawa senyum meski dompetnya semakin tipis. Karena bagi ayah, keluarga harus melihatnya kuat. Ayah tidak ingin anaknya tahu bahwa ada malam-malam ketika ia duduk sendirian menatap langit-langit kamar, menghitung tagihan, menghitung kebutuhan, dan diam-diam bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku sudah cukup menjadi ayah? Bahkan ayah pun bisa menangis. Ketika anaknya sakit, ketika melihat anaknya kecewa, ketika cita-cita anaknya runtuh, atau ketika anak yang dahulu digendong di kedua lengannya kini pergi meninggalkan rumah untuk mengejar masa depan. Ayah mungkin hanya berkata, hati-hati di jalan. Namun setelah pintu tertutup, ia mungkin berdiri cukup lama dengan mata yang basah, bukan karena ia lemah, tetapi karena cinta seorang ayah seringkali terlalu besar untuk diucapkan dengan kata-kata. Ayah adalah lelaki yang mengajarkan kita berjalan, namun diam-diam takut ketika kita mulai berjalan terlalu jauh. Ia mengajarkan kita menjadi kuat, tetapi ia tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya menahan rindu. Dan ketika rambutnya mulai memutih, langkahnya mulai melambat, tangannya mulai gemetar, barulah kita sadar, lelaki yang dahulu kita kira tidak pernah takut, ternyata jajah manusia. Ia bisa lelah, ia bisa kecewa, ia bisa takut, ia bisa kehilangan harapan, dan Bahkan ayah pun bisa menangis. Mungkin bukan di depan kita, mungkin di dalam sujudnya, mungkin di balik kemudi kendaraan, mungkin ketika melihat foto anak-anaknya, mungkin ketika rumah sudah sepi dan tidak ada seorang pun yang melihat. Jadi nak, jika ayahmu masih ada, jangan tunggu rambutnya memutih untuk mengatakan ayah terima kasih. Jangan tunggu ia terbaring sakit untuk menggenggam tangannya. Jangan tunggu rumah menjadi sunyi untuk menyadari betapa besar suara langkahnya yang dahulu memenuhi rumah. Peluklah ayahmu, mungkin ia akan tertawa dan berkata, sudahlah, kamu sudah besar. Tetapi percayalah, di balik senyum itu ada hati seorang ayah yang mungkin sedang berkata, terima kasih nak, ternyata perjuangan ayah tidak sia-sia. Karena pada akhirnya ayah tidak membutuhkan rumah yang megah, mobil yang mahal, atau anak yang sempurna. Ayah hanya ingin melihat anaknya baik-baik saja. Dan ketika semua orang pergi, ketika dunia terasa terlalu berat, ketika kita merasa tidak memiliki siapa-siapa, mungkin ayah akan tetap berdiri di sana dengan kedua tangan yang mulai rentah, dengan mata yang menyimpan banyak cerita, dan dengan cinta yang tidak pernah meminta balasan. bahkan ayah pun bisa nangis. Dan terkadang air mata seorang ayah adalah bentuk cinta yang tidak sanggup ia ucapkan.
Ayah ibu, aku sudah besar. Ayah ibu, aku sudah besar. Anak kecil yang dahulu selalu menggenggam tangan kalian, kini sudah mampu berjalan sendiri. Dulu aku takut gelap dan mencari kalian di setiap sudut rumah. Kini aku berani menghadapi dunia meski terkadang diam-diam. Aku masih ingin pulang dan menjadi anak kecil lagi. Ayah ibu, aku sudah besar. Tetapi bukan berarti aku tidak membutuhkan kalian. Ibu, aku sudah besar. Aku sudah besar, tetapi bukan berarti aku tidak membutuhkan kalian. Aku masih membutuhkan doa ibu ketika langkahku terasa berat. Aku masih membutuhkan nasihat ayah ketika aku tidak tahu kemana harus melangkah. Hanya saja sekarang aku mulai mengerti bahwa hidup tidak semudah yang dahulu kalian ceritakan. Aku mulai merasakan lelah, mulai mengenal kecewa, mulai mengerti bagaimana rasanya berjuang sendirian dan tersenyum meski hati sedang tidak baik-baik saja. Dan setiap kali aku merasa hampir menyerah, aku teringat kalian, teringat tangan ayah yang dahulu membimbingku berjalan. Teringat tangan ibu yang dahulu mengusap kepalaku ketika aku menangis. Ayah ibu, aku sudah besar. Jangan terlalu khawatir ketika aku pergi jauh. Ayah ibu, aku sudah besar. Aku akan belajar menjaga diriku. Aku akan belajar bertanggung jawab. Aku akan berusaha menjadi anak yang kalian banggakan. Tetapi izinkan aku sesekali pulang tanpa membawa apa-apa. Izinkan aku duduk di ruang tamu seperti dahulu. Izinkan aku makan masakan ibu. Izinkan aku mendengar cerita ayah, karena semakin dewasa aku mengerti ternyata yang paling mahal dalam hidup bukan rumah yang besar, bukan kendaraan yang mewah, bukan pula banyaknya uang. Yang paling mahal adalah waktu bersama orang tua yang tidak bisa dibeli kembali. Ayah, kalau suatu hari aku terlihat kuat, jangan mengira aku tidak pernah takut. Ibu, kalau suatu hari aku jarang bercerita, jangan mengira aku sudah tidak membutuhkanmu. Aku hanya sedang belajar menjadi dewasa, belajar berdiri tanpa selalu meminta tangan kalian. Namun di dalam hatiku aku tetap anak kecil yang ingin mendengar. Hati-hati nak, Dan jangan lupa makan. ayah, ibu, aku sudah besar, tetapi tolong jangan berhenti memanggilku pulang. Karena sejauh apapun aku pergi, sekuat apapun aku terlihat, dan setinggi apapun nanti aku mencapai cita-cita, aku tetap ingin memiliki satu tamak untuk kembali rumah kalian. Dan ketika suatu hari nanti aku berhasil menjadi seseorang, jangan lihat seberapa tinggi aku telah berdiri, lihatlah dari mana aku memulai langkah. Waduh, tangan ayah yang mengajariku berdiri, ada doa ibu yang mengajariku harana ngadu rumah, yang mengajariku ri pulang. Ayah ibu, aku memang sudah besar, tetapi di mata kalian semoga aku tetap menjadi anak kecil yang selalu punya tempat. Aku memang sudah besar, tetapi di mata kalian semoga aku tetap menjadi anak kecil yang selalu punya tempat. Aku memang sudah besar, tetapi di mata kalian semoga aku tetap
tetap menjadi anak kecil yang selalu punya tempat. Ya, buat ibu tersenyum. Nak, kalau hari ini ibu terlihat lelah, jangan hanya bertanya, kenapa bu? Dekatilah ia. Duduklah di sampingnya, genggam tangannya, dan buatlah ibu tersenyum. Sebab mungkin sepanjang hari ibu telah tersenyum untuk semua orang, meski hatinya sendiri sedang menyimpan begitu banyak lelah. Ibu tersenyum ketika melihatmu bangun. Ibu tersenyum ketika melihatmu makan. Ibu tersenyum ketika mendengar kamu bercerita tentang hidupmu. Bahkan ketika keadaan sulit, ibu tetap berkata, tidak apa-apa nak. Padahal mungkin ada air mata yang ia sembunyikan di balik kalimat itu. Maka sekarang giliranmu. Buat ibu tersenyum. Tidak perlu membelikannya sesuatu yang mahal, tidak perlu membawa hadiah yang mewah. Kadang ibu hanya ingin anaknya pulang tepat waktu, duduk bersamanya, membantu pekerjaan rumah, bertanya, ibu sudah makan? Atau sekedar memeluknya dan berkata, ibu terima kasih. Percayalah, bagi seorang ibu, perhatian kecil dari anaknya bisa menjadi kebahagiaan yang besar. Buat ibu tersenyum ketika rambutnya mulai memutih. Buat ibu tersenyum ketika langkahnya mulai melambat. Buat ibu tersenyum ketika tubuhnya mulai sering lelah. Jangan tunggu sampai tangannya tidak lagi mampu mengusap kepalamu. Jangan tunggu sampai suaranya tidak lagi memanggil namamu. Jangan tunggu sampai rumah menjadi terlalu sunyi. Karena suatu hari nanti kita mungkin akan rela memberikan apa saja hanya untuk mendengar satu kalimat sederhana, nak sudah pulang. Namun waktu tidak akan mengembalikannya. Jadi selagi ibu masih ada, buatlah ia tersenyum, ajaklah ia berbicara, dengarkan ceritanya, tanyakan apa yang ia inginkan, peluklah ia tanpa alasan. Dan kalau ibu bertanya, kenapa kamu baik sekali hari ini? Jawablah, tidak kenapa-kenapa bu, aku hanya ingin melihat ibu bahagia. Karena setelah bertahun-tahun ibu menghabiskan hidupnya untuk membuatmu bahagia. Mungkin sekarang sudah waktunya kau melakukan hal yang sama. Buat ibu tersenyum, bukan karena ibu tidak pernah menangis. Buat ibu tersenyum, tetapi karena ibu sudah terlalu sering menyembunyikan air matanya demi melihat anak-anaknya bahagia. Dan jika suatu hari kau merasa hidupmu terlalu berat, ingatlah wajah ibu, senyum kecilnya, doanya, pelukannya. Mungkin itulah alasan mengapa kau harus tetap bertahan. Sebab ada seorang ibu yang tidak pernah berhenti berdoa agar anaknya baik-baik saja. Maka pulanglah nak, duduklah di samping ibu. Pegang tangannya, lalu katakan, hari ini tidak usah memikirkan apa-apa, biar aku yang membuat ibu tersenyum. Karena kebahagiaan ibu tidak selalu membutuhkan